Firman di pagi ini yang menyapa kita yang tertulis dari kitab Kolose 1 ayat 15 sampai 16 dengan perikop keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Renungan ini sebagai pusat dalam Kristus, Kristus pusat segala sesuatu. Itulah temannya, Kristus pusat segala sesuatu. Firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan melalui Kristus. Kita dapat mengenal siapa Allah itu sebenarnya. Kasihnya, kuasanya, dan kemuliaannya, Yesus bukan hanya guru yang bijak, tetapi pernyataan Allah yang hidup bagi manusia. Ayat ini juga menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di sorga maupun di bumi. Artinya, tidak ada satupun dalam hidup ini yang berada di luar kendali Kristus. Segala kuasa, jabatan, dan ciptaan tunduk kepadanya. Bahwa kita adalah di dalam dunia ini, kita harus semua adalah ciptaan Allah. Seringkali manusia menempatkan diri sebagai pusat hidup, bukan Kristus sebagai keutamaan atau pusat di dalam kehidupan kita. Seringkali kita, Bapak Ibu, mengejar ambisi, kekuasaan, atau kesenangan pribadi maupun yang lainnya. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa pusat dari segala sesuatu adalah Kristus. Apapun keadaan kita saat ini, Bapak Ibu, siapapun kita saat ini, apapun yang kita miliki saat ini, jika seluruh ciptaan ada untuk Dia, maka hidup kita seharusnya juga diarahkan untuk memuliakan Kristus. Kita diarahkan untuk memuliakan Kristus. Sesibuk apapun kegiatan kita, di dalam keseharian kita, mungkin waktu Tuhan berikan kepada kita 24 jam. Ada waktunya bekerja, ada waktunya tidur, ada waktunya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam ayat ini adalah keutamaan dalam Kristus. Mengarahkan pikiran dan hati kita kepada Kristus. Seringkali kita, Bapak Ibu, terlewatkan akal hal ini. Karena apa? Karena kesibukan kita setiap hari. Sehingga kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwa program ibadah kita melalui doa pagi online ini sangat bagus. Tetapi semua kita tidak ada rasa memiliki. Tidak mengutamakan Yesus Kristus. Sebelum melakukan kegiatan aktivitas kita, kita datang kepada Tuhan. Kita harus memprioritaskan, membangun hubungan intim kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan boleh berjalan dengan baik.
Seringkali kita lupa akan hal ini. Ketika kita menempatkan Kristus di pusat hidup kita, kita akan menemukan makna, arah, dan tujuan. Ketika kita menempatkan Kristus di dalam hidup kita, maka kita menemukan makna, kasih, sukacita, damai sejahtera. Sebab Dia adalah menciptakan segala sesuatu, juga sanggup memelihara dan menuntun hidup kita karena penyertaan, karena kemurahan Tuhan inilah yang harus kita imani di dalam firman Tuhan. Keutamaan Kristus itulah harus kita prioritaskan. Ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di surga maupun di bumi. Artinya, tidak ada satupun di dalam hidup ini yang berada di luar kendali Kristus. Segala sesuatu itu adalah milik Kristus. Tidak ada yang kita sombongkan dalam hidup ini. Tidak ada kesombongan-kesombongan yang kita miliki. Tetapi kita harus tetap berseru kepada Tuhan. Jangan memegahkan kehidupan di dalam diri kita. Banyak yang bermegah diri karena kesombongan. Banyak hal itu. Banyak orang yang merasakan serasa dia miliknya dunia ini. Dia tidak peduli apapun keadaan karena dia sudah dipengaruhi oleh kuasa-kuasa roh jahat. Karena dia mengakui dirinya sebagai anak yang hebat, anak yang luar biasa. Tidak. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita adalah harus menempatkan Yesus Kristus menjadi yang utama. Di dalam Kristus kita menemukan kasih. Di dalam Kristus kita menemukan sukacita dan damai sejahtera. Bahwa Tuhanlah yang menuntun, memimpin hidup kita di dalam kehidupan kita. Tuhanlah harus kita prioritaskan. Tuhanlah yang kita utamakan sebelum melakukan kegiatan aktivitas kita, Bapak Ibu. Firman Tuhan ini menyapa kita di pagi ini, bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, kota bentengku, dan sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Kita harus mengimani firman setiap hari sebelum kita melakukan aktivitas kita. Firman ini sebagai refleksi di pagi hari ini adalah kita harus merenungkan betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan untuk menuntun, memimpin hidup kita. Kita harus memprioritaskan, kita harus mengutamakan datang kepada Tuhan sebelum melakukan kegiatan aktivitas kita. Dan refleksi firman Tuhan ini bisa kita renungkan, Bapak Ibu. Siapakah Yesus Kristus di dalam hidup kita? Siapakah Yesus Kristus di dalam hidup kita? Dia adalah sungguh mengasihi kita. Dia adalah menuntun hidup kita. Kita renungkan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah Kristus sudah menjadi pusat dalam hidup kita? Apakah Kristus sudah menjadi pusat dalam hidup kita? Apakah Kristus sudah menjadi keutamaan di dalam kehidupan kita? Kita harus merenungkan di dalam hati kita, Bapak Ibu. Ketika kita menyadari
bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Kristus untuk Kristus. Kita diingatkan bahwa hidup kita bukanlah milik kita sendiri. Selama ini kita sering menjadikan keinginan kita, rencana kita, dan ego kita sebagai pusat hidup. Ini yang seringkali Bapak Ibu seringkali menjadikan keinginan kita menjadi tujuan utama, rencana kita, dan banyak hal. Dan kemudian ego kita, inilah yang membuat kita seringkali berpusat di dalam kehidupan ini. Tanpa sadar, kita menempatkan Tuhan hanya sebagai pelengkap, bukan sebagai pusat. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Karena kesibukan-kesibukan kita setiap hari, tanpa kita sadari, Tuhan kita tempatkan hanya sebagai pelengkap, bukan sebagai pusat atau keutamaan kita di dalam menjalani kehidupan kita. Firman ini menegur kita sekaligus menguatkan kita, Bapak Ibu. Jika Kristus adalah pencipta dan Tuhan atas segalanya, pencipta dan Tuhan atas segalanya di dalam hidup kita, maka Dia juga yang berkuasa untuk hidup kita. Atas masa depan, pergumulan yang kita hadapi, dan ketakutan yang kita hadapi, dan kekhawatiran. Kita tidak perlu takut karena hidup kita ada di tangan. Karena hidup kita ada di tangannya. Karena kita utamakan Yesus Kristus. Karena kita pusatkan di dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Marilah menempatkan Kristus sebagai pusat hidup kita, Bapak Ibu. Sebab oleh Dia kita ada. Dan untuk Dialah hidup kita dijalani. Ketika Kristus kita muliakan, hidup kita akan menemukan tujuan. Ketika kita memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan, disitulah kita menemukan kasih, sukacita, damai sejahtera untuk menjalani hari-hari kita. Sebelum kita melakukan setiap kegiatan aktivitas di setiap pagi, kita harus menyerahkan sepenuhnya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber pengharapan, dan prioritas kita di dalam kehidupan ini. Demikian firman di pagi hari ini untuk menguatkan iman percaya kita di dalam nama Yesus Kristus.